Tanah air Indonesia, dasar Pancasila. Sekolah Master. Mendengar namanya, bayangan kita seakan tertuju pada sekolah elit dengan fasilitas belajar yang lengkap dan biaya mahal serta guru pengajar yang profesional. Justru sebaliknya, sekolah yang satu ini sangatlah sederhana. Siswanya tidak dipungut biaya, fasilitas belajar seadanya, dan guru pengajarnya pun relawan semua. Lalu, apa dan bagaimana sebenarnya sekolah master yang beralamat di Jalan Margonda nomor 58 Depok, Jawa Barat ini? Master ini adalah sekolah alternatif untuk kaum marginal. Jadi nama master itu sendiri diambil dari rahim kegiatan sekolah ini. Jadi muncul kegiatan ini, basecamp kami kebetulan di emperan Masjid Terminal. Jadi master itu berangkat dari sebuah sekolah Masjid Terminal gitu kan, yang dari emperan Masjid Terminal gitu kan. Mayoritas pelajar di sekolah master ini adalah anak-anak jalanan, pengamen, dan anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya. Meski demikian, sekolah master ini telah banyak berprestasi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sangat bagus ya, karena yayasan ini menampung atau menaungi orang-orang yang putus sekolah ya. Selain itu, yayasan ini dalam kacamata jurusan kami sangat cocok untuk dijadikan tempat atau lokasi praktikum profesi BPI UIN Jakarta. Untuk itu kami di sini pun tujuannya untuk mengadakan MOU baru sebagai lokasi praktikum profesi BPI. Sekolah master ini didirikan oleh Pak Nur Rohim. Sekolah ini telah berdiri selama 13 tahun yang lalu. Untuk merintis kami tahun 2000. Jadi prasekolahnya 2 tahun, 2002 akhir ya, 2002-2003 itu kita baru dalam bentuk pembelajaran yang kelas-kelas, kelas 4, 5, 6, terus lulus SD mau ke SMP. Setelah itu 2005-2006-nya baru kita bikin SMA-nya. Jadi kami menyentuh atau melayani yang tidak terlayani. Jadi pendidikan di sini ada informal, non formal, dan sekolah formal. Nah, di sini kami menaungi atau melayani dari peserta didik usia anak-anak sampai yang punya anak. Jadi mereka mayoritas kaum marginal, pengamen, pengasong, pemulung, dan anak-anak jalanan. Meski mayoritas siswa di sini dari kalangan tidak mampu, bukan berarti orang tua yang mampu tidak akan menyekolahkan anaknya di sini. Karena bukan hanya alasan biaya pendidikan saja, orang tua murid mau menyekolahkan anaknya di sini. Kenapa saya sekolahkan anak saya di sini? Mungkin ada sebagian yang menganggap karena gratis. Tapi kalau saya memandangnya, lihat dari metode pendidikannya aja gitu. Metode pendidikannya yang cukup bagus. Karena ada beberapa kisah atau cerita alumni dari master ini, banyak yang mereka sekolah ke Sudan gitu ya, terus ke mana, ke Mesir gitu. Nah ini menarik sekali, kok bisa seperti ini gitu. Bisa seperti ini, apa kira-kira yang menyebabkannya? Nah ini yang harus kita perhatikan juga gitu. Sedikitnya 150 guru relawan yang mengajar di sini. Namun tidak sedikit yang kemudian keluar dari mengajar di sini. Kebanyakan alasan mereka adalah tuntutan ekonomi.
alhamdulillah sampai saat ini kami belum dapat gaji. Kami hanya mendapatkan transport ala kadarnya dari yayasan. Dan makanya yang di sini adalah murni volunteer atau relawan, ya. Karena apa ya namanya? Sebagian teman-teman ya tidak bisa bertahan di sini lama karena tuntutan ekonomi, ya, tuntutan kebutuhan. Akan tetapi tidak bagi Bu Siti, guru relawan yang satu ini memilih tetap bertahan. Meski hanya relawan, Bu Siti mengajar siswanya sebagaimana guru profesional lainnya. Tanwin dengan wow. Meski hidup sederhana dan tuntutan ekonomi yang terus meningkat, tidak menjadikan alasan bagi Bu Siti untuk meninggalkan sekolah master ini. Sulit saya menggambarkannya, karena kalau kita secara realistis, yang kita dapat itu untuk ongkos juga sebetulnya ongkos dan makan nggak cukup gitu ya. Tetapi rezeki entah dari mana. Ya mungkin dari seperti saya sih dari suami saya pangkas rambut ya, cukur rambut. Jadi ya kalau udah habis ongkos ya minta sama suami gitu. Berharap sih ada perhatian entah dari pihak swasta maupun dari pemerintah ya, karena kami kan melakukan tugas ini walaupun karena kesenangan ya, kesenangan hati nurani, tetapi ini kan bagian tugas dari pemerintah ya. Kami membantu pemerintah, ya bukannya kami menagih istilahnya ada imbal jasa, bukan, tapi selayaknya lah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat yang merupakan bagian dari tugas pemerintah itu mendapatkan hak-haknya. Anak-anak jalanan dan anak-anak terlantar merasa sangat senang atas kehadiran sekolah master ini. Kami pergi berjalan menuju ke sekolah di master. Kami enggak tahu. Nama saya Farul, umur 13 tahun, tinggal di master. Enak, bisa banyak kawan, bisa ngaji, bisa sekolah. Nama saya Aris. Kalau di master saya senang. Dan teman-teman saya baik. Senangnya gara-gara orangnya baik-baik semua. Tenang. Ya itu kabur dari rumah, terus saya ketemu master jadi ini berubah. Kurang gizi. Gadenya gampang dibegoin. Disuruh ini mau, disuruh sempang mau, disuruh nyopet mau, disuruh nyopet mau. Namun, rencana penggusuran sempat menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Saya pengen sekolah, tapi sekolahan saya jangan digusur. Saya kepingin sekolah, saya mau jadi anak pintar, jadi anak yang sama kayak teman-teman saya. Sekolah saya jangan digusur. Pengusaha atau pengembang dengan Pemkot ingin mendirikan apartemen atau apa namanya seperti mall atau pusat grosir di daerah terminal ini sampai ke stasiun. Dan memang kami di yayasan ini berulang kali ditawarkan untuk apa namanya mau pindah dari sini gitu. Tapi ya kami memang berawal katakanlah lahir di masjid gitu ya, kemudian sebagian tanah ini sudah menjadi milik yayasan karena diwakafkan orang ya. Rasanya sayang sekali kalau untuk dilepas, karena selain punya historis sendiri ya, selain punya historis mudah dijangkau dari mana-mana. Bu Siti dan para pejuang pendidikan di sekolah master ini memiliki harapan agar anak-anak bangsa ini bisa menjadi lebih baik.
mereka membutuhkan sosok seorang ibu sekaligus pelindung dan tempat curhat mereka. Karena di sini banyak sekali anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, baik warga belajarnya yang tinggal di sini maupun yang bermukim di luar. Makanya di sini saya berpesan kepada teman-teman, rekan, sahabat di luar sana yang sekiranya memiliki waktu luang, mari bersama-sama kita mengabdikan diri, membantu serta meluangkan waktu kita untuk dapat memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada warga belajar yang ada di sini agar ilmu yang kita dapatkan selalu bermanfaat. Kesulitannya itu kalau boleh dikatakan adalah kita mengajar dengan keterbatasan alat, keterbatasan sarana, ya. Kemudian kita melihat anak-anak ini masih butuh latihan, butuh motivasi, butuh yang intinya mereka harus dibiasakan dulu ya untuk mau belajar, untuk mau duduk. Seperti mungkin tadi kelihatan anak-anak itu belajar ada yang tidur kan. Nah, jadi untuk membiasakan mereka mau duduk aja butuh waktu nggak sebulan 2 bulan. Tapi anak-anak itu nanti kalau sudah merasakan nyaman, dia merasa terbiasa, Bu, kita kapan belajarnya? Kalau sudah ketemu begitu. Jadi di situ ada rasa haru di dalam hati sanubari saya. Ternyata anak-anak ini merindukan belajar gitu. Tapi mereka tidak mau dimasukkan dalam kelas yang formal gitu. Mereka mau kelas sendiri gitu. Dan kami belum punya kelas khusus buat mereka. Jadi kalau musola kosong ya kami isi gitu. Kalau lagi nggak ada tempat ya udah nggak belajar. Bu Siti dan kawan-kawan adalah contoh teladan pejuang pendidikan. Meski kehidupannya sederhana, namun ia tetap mau berbagi untuk sesama. Mudah-mudahan semua anak-anak dari bangsa Indonesia ini sadar bahwa pendidikan itu adalah modal yang sangat-sangat manfaat, harta-harta yang sangat berharga, harta yang tidak perlu membebani kita untuk pergi kemana-mana, tapi harta yang mengawal kita. Kalau harta benda kita yang harus ngawal, tapi kalau ilmu adalah harta yang akan mengawal kita, menyelamatkan kita, membantu kita dimanapun kita berada, insya Allah.